bakal nemenin kalian ngobrol tentang hal seru dan inspiratif seputar dunia literasi. Nah, episode kali ini spesial banget nih, karena kita kedatangan dua tamu. Ada sahabat aku, Alwa, yang karyanya berhasil diterbitkan di Ajang Karya 2025. Dan ada juga Ibu Azizah, Kepala Perpustakaan Darali, yang selalu semangat mendorong kami untuk membaca di perpustakaan. Yuk langsung aja kita sapa mereka. Apa kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah ya. Terima kasih udah hadir di podcast SDN Kalibaru 11 ini ya. Tadi kita udah kenalan nih. Sekarang aku penasaran banget gimana sih awalnya Alwa bisa ikut kegiatan menulis yang keren banget ini. Yuk, kita mulai ceritanya dari awal. Untuk Alwa, boleh nggak sih ceritain gimana awalnya kamu bisa ikut kegiatan menulis ini? Awalnya aku dikasih tahu oleh guru aku yaitu Bu Retno bahwa aku akan berpotensi untuk mengikuti kegiatan seni untuk membuat suatu buku. Aku diberitahu bahwa buku yang akan aku buat akan dipajang di perpustakaan internasional. Oh gitu ya Alwa. Kalau boleh tahu lagi nih, waktu pertama kali kamu tahu kalau hasil tulisanmu bakal diterbitkan, apa sih yang kamu rasain gitu? Senang, bahagia karena impian aku dari kecil membuat suatu karya akhirnya terwujud. Kalau boleh tahu, gimana sih buku kamu itu tentang apa sih? Buku tentang seorang kelinci yang kelaparan yang sedang berpetualang mencari makanan. Oh itu buku bergambar yang kamu gambar sendiri? Iya. Oh gitu. Kalau Ibu Aziza, aku juga boleh tahu nggak sih awalnya gimana sekolah bisa ikut program ini dan menemukan potensi anak seperti Alwa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini berkaitan dengan program sekolah ya. Program sekolah kita itu salah satunya adalah literasi numerasi. Program literasi numerasi ini didukung oleh adanya fasilitas sekolah kita, yaitu perpustakaan. Perpustakaan sekolah kita namanya Tereli. Tereli itu salah seorang penulis berbakat Indonesia, tapi sebenarnya itu adalah nama samaran, ya, nama aslinya itu Pak Darwis. Dalam perpustakaan itu ada beberapa program, salah satunya adalah program menulis. Sebenarnya program menulis itu dimulai dari tahun 2023 ya Allah ya, di mana kita diminta di setiap kelas itu membuat karya buku. Kalau beberapa tahun yang lalu kita mulai dengan menulis berbagai macam buku antologi. Kelas 1, kelas 2 itu kalau nggak salah buku puisi, 3 dan 4 itu tentang pantun, 5 dan 6 itu tentang cerita atau komik. Mulai dari situ sekolah terus-menerus meningkatkan potensi anak-anak dalam menulis, sehingga sampai sekarang setiap tahun ada aja buku yang dihasilkan oleh murid-murid kita. Kebetulan di tahun 2024 itu Dinas Perpustakaan DKI Jakarta membuat program Ayo Menulis untuk semua pelajar di DKI Jakarta dari SD, MI sampai SMA. Programnya itu sebenarnya ada dua. Program yang pertama itu PBDJ, panen raya buku. Itu kita juga ikuti. Ada kakak kelas kalian yang sudah menghasilkan karya, itu kolaborasi karya antara Miswah dengan Naila. Kedua anak tersebut sudah lulus ya tahun ini. Mereka berdua kolaborasi membuat cerita bergambar. Pada tahapan panen raya itu jenis bukunya itu macam-macam. Ada cerita bergambar untuk anak, ada penulisan cerpen, ada penulisan novel, dan itu memang kalau model yang satu itu halamannya itu ada ketentuannya. Salah satunya itu kalau cerita bergambar itu 18 halaman, itu harus 18.
cerpen itu 80 sampai 85 cerpen. Cerpennya itu bisa terpotong-potong. Maksudnya ada satu cerpen misalnya 1 sampai 10 cerpen, lalu cerpen kedua, jadi modelnya dia gabungan antara cerpen-cerpen, tapi harus berasal dari satu penulis. Satu lagi novel, sama jumlahnya 80. Jadi kalau yang pertama itu memang agak ketat ketentuannya, anak tersebut harus menghasilkan dan sesuai dengan halaman yang diperbolehkan. Kemarin itu kembali lagi Niswa dan Naila itu menghasilkan karya dan alhamdulillah dia juga sudah ber-ISBN. Kalau ISBN di sana itu kita cukup sulit karena harus ada tes plagiasi. Jadi karya mereka itu harus dites dulu plagiasinya. Kalau dia lebih dari 24% itu tidak bisa ditampilkan atau dibuat buku dan tidak boleh tulis tangan. Kita tulisnya itu ketikan. Kalau cerita bergambar itu dia harus pakai penulisan secara digital atau enggak dia bisa ngambil dari literasi di internet, tapi harus dituliskan sumbernya. Gitu. Lalu enggak lama, selang berapa bulan, ada lagi karya susulan karya raya. Nah, karya raya ini kayaknya sih untuk anak yang mungkin 4 sampai kelas 4 atau kelas 5. Sasarannya kelas 4 sampai kelas 5. Kenapa begitu? Karena dia lebih lunak aturannya. Salah satunya itu anak-anaknya menulis atau menggambar secara langsung di tempat yang sudah template yang sudah disediakan oleh Dinas Perpustakaan. Kalau nggak salah itu ada 8 anak yang ikut. Dari 8 anak itu nanti dikirimkan naskahnya ke Dinas Perpustakaan ya, Adula ya. Lalu dibuat buku, dibukukan oleh Dinas Perpustakaan. Kalau yang PPDJ kita yang sendirian cetak. Itu tapi ukurannya tertentu. Kalau PPDJ itu dia harus ada ketentuan khususnya, itu kita yang mengusahakan dengan syarat-syarat tertentunya tadi. Alhamdulillah dari 8 karya ya, kepilih satu orang yang bisa mendapatkan ISBN. Kayaknya seperti itu ya. Atau Alula bisa menambahkan bagaimana? Enggak. Ya, kayak gitu aja Marsha tentang peran perpustakaan atau kegiatan program literasi di sekolah. Oh gitu ya Bu. Aku boleh tanya lagi nggak sih? Murid yang buat buku ini kira-kira bukunya bakal ditaruh atau dipajang di perpustakaan sekolah kita nggak sih? Nah, itu Ibu. Iya. Nah, untuk buku yang sudah semua buku karya murid, karya guru, karya kepala sekolah, itu memang kita taruh menjadi koleksi perpustakaan. Itu menjadi koleksi kita dan itu kalian bisa lihat di perpustakaan jika pengen membaca apa aja sih karya-karya yang sudah dihasilkan oleh teman-teman kita. Oh gitu. Ternyata di balik sebuah karya itu keren ya. Itu ada ceritanya. Dari mulai ide sederhana sampai akhirnya bisa jadi buku beneran. Tapi aku yakin proses ini nulisnya nggak selalu mudah. Nah, di segmen berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang perjalanan di balik layar dari mulai ide. Alula, boleh nggak sih aku tahu ide kamu itu dapat dari mana? Kenapa memilih buku kamu kelinci yang kelinci yang kelaparan dan kamu paling suka bagian apa sih? Apa bagian yang paling susah juga? Untuk aku mendapat idenya itu dari sebuah cerita yang pernah aku baca juga dari perpustakaan tentang kelinci. Kalau untuk bagian yang paling aku suka di mana aku berimajinasi dalam gambarnya dan juga berimajinasi dalam ide cerita.
Dan untuk yang paling susah adalah gimana kita mencari ceritanya yang susah, yang paling bisa diterima oleh anak-anak. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu lagi nih, alur cerita dan kira-kira pesan utama dari buku kamu itu apa ya, Alur? Kalau untuk alur ceritanya itu tentang seorang kelinci yang kelaparan dan dia berpetualang di hutan mencari ikan. Dan untuk pesan moralnya adalah eh, kita harus bekerja keras dan selalu sabar untuk mencapai apa yang kita inginkan ke depannya. Oh gitu. Bu Azizah, buku ini kan juga termasuk bagian dalam program sekolah serta perpustakaan ya. Menurut Ibu gimana? Bagus. Ini salah satu eh, bukti atau karya kalau siswa atau murid sekolah kita itu berprestasi dalam menulis. Karena sebenarnya bukan hanya ini ya, prestasi-prestasi yang sudah diraih, bahkan kemarin kita sempat mendapatkan juara FK3N tingkat kecamatan ya, oleh Leo itu, tapi memang belum sampai tingkat kota. Jadi potensi anak-anak di sini itu sangat besar kemungkinannya untuk lebih berkarya lagi, dan tahun ini kemungkinan masih berlanjut programnya yang dari Dinas Perpustakaan itu. Saya harapkan sih partisipasi dari Alula sendiri atau teman-teman yang tadi 8 orang, sekarang 7 ya, karena kakak kelasnya Tami itu pindah sekolahnya, jadi ada 7 orang sama mungkin Cleo atau beberapa siswa lagi yang punya bakat dan mau mengembangkan bakatnya di bidang tulis menulis gitu. Jadi sangat bagus. Oh gitu ya Bu. Alula, boleh nggak sih aku lihat buku yang kamu udah buat? Ini tentang kelinci yang kelaparan. Kelinci berlari mencari. Ini ceritanya tentang kelinci yang kelaparan ya Alula. Ya, betul sekali. Kelinci ini cari wortel. Keren banget bukunya Alula. Kok kamu bisa sih buat buku kayak gini? Iya, ini semua berkat kerja keras dan bantuan dari pihak sekolah untuk bisa membuat karya seperti ini. Bukunya juga cocok banget dibaca teman-teman. Ya. Kayaknya sih Marisa mungkin bisa bergabung ya bikin buku, karena ini selain ada project juga bikin antologi. Kelas kamu udah bikin buku apa? Belum sih. Belum ya. Oke, berarti tahun semester 2 nih ya. Semester 2 Bu Adija ingin melihat karya lain dari Alula, dari Marsha dalam menghasilkan buku. Ini termasuk buku yang bagus karena ini ditulis secara manual. Ya, Alula ya? Iya. Nah, sebelum kita tutup obrolan ini, aku pengen dengar pesan dan harapan Alula dan Bu Aziza buat teman-teman yang mau belajar menulis dan jadi motivasi untuk semua teman yang ingin memulai. Alula, aku boleh tahu lagi nggak sih, setelah buku ini terbit, apa sih cita-cita kamu ke depannya? Cita-cita aku adalah menjadi seorang pelukis yang menginspirasi bagi orang di sekitar. Aku boleh lihat lagi nggak sih bukunya? Boleh banget dong. Ini kamu gambar sendiri ya Alula? Iya, aku gambar sendiri. Tapi apa sih pesan Alula untuk teman-teman yang mau mulai menulis tapi masih ragu? Harus tetap semangat dan selalu bekerja keras agar mimpinya bisa tercapai. Kalau untuk Bu Aziza nih, apa sih harapan Ibu untuk anak-anak Indonesia, khususnya murid-murid SDN Kalibata 11 ke depan? Kalau dari
sekolah, saya sih berharapnya potensi dalam diri kalian, ya, siswa-siswi itu lebih berkembang lagi, sehingga di masa depan eh, potensi kalian itu akan menjadi profesi yang membanggakan. Dan kedepannya kalau orang membicarakan prestasi SDN Kalibata 11, itu pasti teringat begitu banyaknya penulis-penulis muda yang berbakat yang ada di sekolah kita. Oh, wah, obrolan kali ini seru banget ya. Penuh inspirasi lagi. Terima kasih ya. Terima kasih banyak untuk Alwa dan Bu Azizah yang sudah berbagi cerita tentang pengalaman seru di dunia literasi. Semoga kisah ini bisa menyemangati teman-teman di SDN Kalibata 11, bahkan anak-anak di luar sana, untuk terus berani menulis dan berkarya. Sebelum diakhiri, kita sama-sama mengucapkan tayangan kita yuk. 1, 2, 3. Semua suara berhak didengar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.